Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sahabat Salimah yang saya cintai, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian Tarbiyatul Aulad fil Islam. Kita akan membahas materi tentang bagaimana menanamkan akhlak mulia kepada anak-anak kita. Orang tua semuanya bertanggung jawab menanamkan dan melatih anak-anaknya untuk berperilaku mulia dalam kehidupannya. Seperti berlaku benar, dapat dipercaya, istiqomah, suka menolong orang yang membutuhkan, menghormati orang yang lebih tua, menghormati tetangga dan para tamu, menyayangi sesamanya, berkata-kata yang baik dan benar, dan selalu berusaha untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk. Hal seperti ini tentu menjadi tanggung jawab kita semua, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlak karimah, menjadi anak-anak yang santun kepada siapa saja, menjadi anak-anak yang disenangi karena akhlak mulianya. Nah, akhlak mulia ini adalah merupakan pemberian yang paling utama dari orang tua kepada putra-putrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manahala walidun waladahu abdola min adabin hasanin." Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain adab yang baik, selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Ya. Jadi adab yang baik ini merupakan pemberian yang utama. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik. Jadi jangan biarkan anak-anak kita tidak mengenal adab. Jangan biarkan anak-anak kita tidak berperilaku mulia. Karena akhlak mulia adalah tolok ukur kebaikan seorang manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min ahyarikum ahsanukum khuluqan." Paling baiknya kamu sekalian adalah dari budi pekertinya atau dari akhlaknya. Ya. Jadi seseorang dianggap orang yang baik ketika dia berakhlak baik. Seseorang memiliki derajat mulia di hadapan manusia yang lain ketika dia memiliki akhlak yang baik. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, didiklah anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu. Ya. Ini dalam kitab Tuhfah Al-Maudud halaman 123. Nah, mendidik anak dengan adab yang baik, mendidik anak dengan pendidikan yang baik, ini adalah merupakan kewajiban kita semuanya. Karena kita juga akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kita bekalkan kepada anak-anak kita. Kita juga akan ditanya bagaimana perilaku kita kepada anak-anak kita. Ya. Nah, bagaimana kemudian langkah-langkah pembentukan akhlak mulia itu pada diri anak-anak kita? Yang pertama sekali, beri contoh teladan dari kita para orang tua, juga para pengasuhnya. Apabila kita memiliki akhlak yang mulia,
dilihat keseharian kita, dilihat perilaku kita, dilihat bagaimana anak-anak merasakan perilaku kita kepada mereka, maka dia akan mencontoh kita. Oleh karena itu, akhlak yang baik juga perlu kita tanamkan kepada para pengasuh anak-anak kita. Sekiranya anak-anak kita diasuh oleh orang lain, maka pastikan bahwa pengasuh anak kita adalah orang yang berakhlak mulia. Pada saat anak kita titipkan kepada lembaga, misalnya ke penitipan anak, ke daycare, ke sekolah-sekolah PAUD, dan seterusnya, pastikan bahwa para pengasuhnya adalah pengasuh-pengasuh yang berakhlak mulia. Amru bin Atabah pernah memberikan pegangan kepada para pengasuh anaknya dengan berkata, liyakun awalu islahika liwalida islahaka linafsik fa inna uyunahum ma'kudatun bi'ainika fal hasanu indahum ma sana'ta wal qabihu indahum ma tarakta. Ya. Liyakun awalu islahika, hendaklah tuntunan perbaikan yang pertama bagi anak-anakku dimulai dari perbaikan Anda terhadap diri Anda sendiri. Jadi yang pertama perlu diperbaiki adalah para pengasuhnya dulu. Pengasuh yang utama adalah para orang tuanya. Pengasuh yang berikutnya adalah orang-orang yang kita percaya mengasuh anak-anak kita. Maka yang pertama perlu diperbaiki adalah perilaku orang yang mengasuh anak-anak itu. Karena apa? Karena mata dan perhatian mereka selalu terikat kepada Anda, para pengasuh itu. Anak-anak akan melihat orang-orang yang terdekatnya. Anak-anak akan meniru kepada orang-orang yang sehari-hari mengasuhnya. Maka mereka akan menganggap baik segala yang Anda kerjakan dan mereka menganggap jelek segala yang Anda jauh. Maka disinilah pengasuh, orang tua itu harus berhati-hati berperilaku ketika dia mengasuh seorang anak. Perilaku, kata-kata, dan sebagainya akan dilihat oleh anak-anak kita, akan dicontoh oleh anak-anak kita. Dan hal-hal yang kita jauhi, dia akan ikut pula menjauhinya. Langkah yang kedua adalah ajak anak melakukan kegiatan bersama-sama. Pada saat kita berinteraksi dengan orang lain, seperti misalnya kita bertemu dengan orang tua, kita bersalaman, kita cium tangan, maka anak akan mengikutinya. Pada saat ada orang lain berperilaku salah, kita akan mencoba mengingatkannya, menegurnya. Contoh misalnya, pada saat kita menyaksikan seseorang makan dengan tangan kirinya. Kemudian kita mengingatkan, makanlah dengan tangan kanan. Maka insya Allah anak-anak juga akan melakukan hal yang sama. Sehingga kegiatan bersama ini sekaligus menjadi pelajaran bagi anak-anak kita, sekaligus mengkondisikan, menanamkan akhlak mulia pada diri anak-anak kita. Lalu ketika kita menyaksikan anak-anak melakukan perbuatan, melakukan kegiatan bersama itu, pada saat dia melakukan yang benar, berikan padanya pujian. Pada saat dia melakukan kesalahan, berikan padanya peringatan. Tentu dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun, kata-kata yang benar. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Ya. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Wa qul ibadi
yaqulul lati hiya ahsan. Ya. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik, perkataan yang benar. Ya. Jadi pada saat kita memberi pujian, sampaikan dengan kata-kata yang benar. Pada saat kita memberikan peringatan, sampaikan dengan kata-kata yang baik dan benar. Ini akan memberikan kepada anak kesan positif. Dan dia akan berupaya untuk senantiasa berperilaku baik. Nah, dan yang terakhir, ajarkan adab bergaul dengan sama kepada anak. Adab bergaul dengan orang yang lebih tua, adab bergaul dengan sesama, adab bergaul dengan teman-teman sebayanya, adab bergaul dengan tetangga dan sebagainya. Insya Allah itu akan kita bahas satu persatu pada pertemuan-pertemuan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita petunjuk dan hidayahnya, sehingga kita senantiasa bisa membimbing diri ini, membimbing anak-anak kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, menjadi orang-orang yang santun, berbudi pekerti luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal kekurangan dan kekhilafan. Segala hal yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengampuninya dan Allah berkenan senantiasa membimbing kita di jalan yang benar. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.